Tribuners, kembali lagi di program Diantis, yakni diskusi interaktif pentingnya hidup sehat. Nah, pada kesempatan kali ini ditemani saya Elin, dan saat ini saya sudah di RSGM Unimus atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang. Telah bersama kami ada dua dokter luar biasa. Ada yang pertama akan saya kenalkan dari sebelah sana sendiri ya, paling ganteng sendiri nih, karena sama sendiri. Oke, ada Dokter Gigi Agus Widodo SPBMM. Ya, halo, Dok. Sobat Tribuners, sahabat Unimus. Baik, kabarnya gimana, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Sibuk apa nih, Dok? Ya, sibuk praktek, sibuk Banyak ya? banyak Kesibukannya, cukup Ya. sibuk. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kali ini, Dokter Agus. Kemudian di tengah ini ya, ada Dokter Gigi Syarifah Nova Amizazam, SPBM PhD. Halo, Dok. Halo Mbak Elin. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Saya juga menyapa dulu Tribuners. Selamat sore Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM. Selamat sore. Salam sehat dan bahagia selalu buat semuanya. Saya Nova sesuai tadi yang disampaikan oleh Mbak Elin. Oke, terima kasih. Ini dokter, kalau Dokter Nova sibuk apa nih? Saya sibuknya apa ya? Gini-gini aja sih. Setiap hari pelayanan, operasi, dan sesekali adalah transfer ilmu di kampus di sini di FKG Unimus. Jangan lupa di Jalan Gedung Mundur Raya. Buat yang minat ya buat masuk FKG Unimus, sini bisa merapat dan belajar sama kita di sini. Iya, bisa sharing sama Dokter Nova ya. Betul. Baik. Nah, Tribuners, untuk kali ini kita akan membahas tentang bibir sumbing nih. Jadi bakal ngobrolin terkait bakti sosial operasi bibir sumbing ini dalam rangka Milad RSGM Unimus yang bekerja sama dengan PABMI atau Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia. Untuk itu kita akan bahas dulu sebenarnya bibir sumbing ini kelainan apa atau penyakit apa sih? Mungkin ke Dokter Agus dulu, Dok. Bisa dijelaskan ke Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM, Dok? Setelah bibir sumbing ya, bibir sumbing itu adalah suatu kelainan yang didapatkan pada saat bayi itu lahir. Sebenarnya kelainan ini sudah terdapat pada saat dia di dalam kandungan. Celah bibir ini ya, itu kita biasa sebut dengan cleft lip ya, cleft lip atau celah bibir. Itu bermacam-macam, ini yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang istilahnya kita kalau tidak sempurna mungkin hanya di bagian bibir tanpa melibatkan langit-langit, itu kita menyebutnya incomplete. Tapi kalau celah tersebut dia besar sampai melibatkan langit-langit atau melibatkan palatung, kalau istilah kedokterannya itu kita sebut celah bibir yang komplit. Celah ini ya itu sebenarnya bisa semua bisa kita tutup ya, tetapi tergantung dari lebarnya celah tersebut ya, apakah nanti harus 2 kali penutupan atau 1 kali penutupan, itu bermacam-macam cara. Seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk kelainan bibir sumbing sendiri itu bisa dibagi jadi 2 ya, Dok ya, seperti yang Dokter Agus jelaskan tadi. Baik, kemudian mungkin geser ke Dokter Nova, Dok. Dok, kalau proses terjadinya kasus bibir sumbing sendiri ini seperti apa prosesnya, Dok? Oke, baik. Kalau bicara proses terjadinya bibir sumbing nih Mbak, ini kita bisa ceritain bisa panjang nanti, nggak cukup dari podcast doang. Tapi cara generalnya ya. Jadi bibir sumbing itu terjadi karena tidak lengkap, tidak sempurna gitu ya. Jadi apanya yang nggak sempurna? Nah, semua di tubuh kita itu terjadinya kita adalah karena penyatuan dong. Udah tahu lah ya, mungkin Tribuners dan Sobat Sehat RSGM juga. Terjadinya penyatuan ini pada pasien-pasien dengan bibir sumbing, maka proses penyatuan itu tidak terjadi dengan sempurna atau terjadi gagalnya fusi. Okay. Nah, yang gagal bukan hanya mungkin bisa jaringan keras atau tulang, bisa juga jaringan lunak, itu adalah soft tissue itu tadi ya. Nah, termasuk di bibir ini. Kapan sih waktunya? Itu waktu di kandungan, namanya di intrauterin. Itu sekitar 7 sampai dengan 12 minggu. Jadi itu makanya kenapa sih kalau ibu hamil hati-hati gitu ya, nggak boleh jatuh, nggak boleh apa. Salah satunya tuh karena itu Tribuners. Jadi
kenapa ibu hamil tuh harus dieman-eman kayak gitu ya. Karena ternyata ada proses pembentukan tadi yang terjadi di intrauterin. Dan itu prosesnya berlangsung kira-kira di 7 sampai 12 minggu. Minggu ke-7 sampai minggu ke-12 adalah tadi terbentuknya bibir, terbentuknya langit-langit, wajah, itu ada di momen-momen gitu. Pada saat itu apabila terjadi sesuatu misalnya, maka gagallah fusi itu terjadi, salah satunya adalah celah tadi. Celah bibir, celah langit-langit atau celah wajah. Baik, Dok. Kemudian apakah bibir sumbing ini sebenarnya genetik atau keturunan, atau sebenarnya ini hanya faktor mungkin ketika dapatan gitu ketika hamil? Mungkin Tribuners juga pengen tahu nih, Dok. Betul. Banyak banget yang sebenarnya kenapa sih kok bisa kayak gitu ya gitu. Jadi faktor genetik itu adalah yang digadang-gadang banyak terjadinya. Padahal kalau berdasarkan jurnal-jurnal yang makin update itu less than 10%, kurang dari 10%, mungkin malah hanya 1 atau sekian persen saja gitu. Karena banyak hal yang mempengaruhi, meskipun secara keilmuan bibir sumbing ini etiologinya tidak jelas, tidak clear, nggak ada yang pasti. Oh pasti nih kalau orang tuanya sumbing, anaknya pasti sumbing. Tidak, itu kemungkinan iya, kita sebutnya predisposing factor. Kemungkinan dari genetik itu ada, tentulah ada kan ya. Ayah aja mirip sama anaknya, masa yang enggak ya Dok ya gitu. Nah selain itu juga ada faktor-faktor lain. Banyak yang terjadi, kenapa coba bibir sumbing banyak terjadi di negara yang ekonominya menengah ke bawah. Tentunya faktor nutrisi dan gizi itu juga berpengaruh. Kemudian selain faktor nutrisi dan gizi, faktor dapatan ini Mbak Erlin banyak banget. Orang-orang yang dia tidak tahu karena tinggalnya misalnya bersebelahan dengan tukang las kayak gitu tuh setiap hari, atau dengan pabrik yang zat-zat kimia tuh dia keserap gitu. Bahkan di Jepang itu kasus bibir sumbing ini terjadi 1:500. Artinya setiap 500 kelahiran itu kan pasti ada yang sumbing. Kok bisa sih, mereka kan keren banget ya maju gitu. Karena ternyata pas diolah apa yang dimakannya, kebiasaannya itu juga berpengaruh. Jadi ada faktor genetik memang meskipun minim, ada faktor dari dapatan ya dari luar, ada faktor nutrisi juga ada dari sana. Jadi banyak sekali faktor. Selama kalau boleh sih ya menyarankan buat ibu-ibu hamil ya jaga ya kandungannya dan lihat environment kita. Environmentnya itu harus sehat dan nutrisinya juga harus sehat. Oke, Tribuners yang mungkin sedang mengandung nih atau sobat sehat RSG yang juga dijaga kandungannya seperti itu ya. Baik. Selain itu Mbak Rin ada juga yang kayak asap rokok kayak gitu. Kebiasaan tadi habitual activity yang tidak benar. Udah merokok, alkohol gitu ya, peminum alkohol, terus istirahat juga nggak benar gitu. Wah, udah deh itu juga memantik kan ya secara itu. Baik, terima kasih Dok. Kemudian mungkin kembali lagi ke Dokter Agus dulu Dok. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan Dokter Nova di Jepang itu perbandingannya 1:500. Kalau untuk di Indonesia sendiri seberapa banyakkah kasus Dok untuk hari ini atau belakangan ini? Apakah masih banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti ini Dok? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia ya, kalau di Jepang ada 1:500 ya. Di Indonesia saya rasa nggak jauh ya Dok ya. Tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Karena ya kita tahu sendiri negara Indonesia kan negara yang masih berkembang ya, mungkin belum semaju Jepang ya, dan banyak masyarakat Indonesia yang mungkin kurang pengetahuan ya terkait dengan bahan-bahan atau faktor yang bisa memicu terjadinya kan tadi kasus bibir sumbing ya, seperti dari luar bisa. Sebenarnya obat nyamuk ya, seperti obat nyamuk itu ya, obat nyamuk itu digunakan tiap hari ya. Saya kebetulan ada pasien itu dari daerah perkebunan ya, itu dari riwayat genetik tidak ada, riwayat jatuh juga tidak ada, tetapi dia karena dia tinggal di suatu perkebunan banyak itu asap obat nyamuk itu kemungkinan bisa menjadi pencetus juga terjadinya bibir sumbing ya. Oke, baik. Kalau melihat masyarakat Indonesia sendiri Dok, apakah sudah banyak yang sadar bahwasanya kalau hamil nih harus menghindari alkohol, kemudian tadi seperti yang banyak sudah disebutkan Dokter Nova, seperti apa kesadaran masyarakat Indonesia hari ini Dok? Apakah masih kurang? Dirasa kurang? Ya saya rasa kalau
dibilang kurang ya tidak ya dok ya, tapi hanya mungkin ini ya apa namanya, di Indonesia biasanya misalnya terjadi misalnya ada ini ya, ada jatuh misalnya, kalau tidak ada masalah kan, kalau tidak ada perdarahan, tidak ada ini kan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, itu yang mungkin menjadi jadi kalau misalnya kita foto 4 dimensi ini, 4 dimensi sudah kelihatan. Jadi sebelum lahir itu kita sudah bisa melihat apa namanya, nanti lahir itu ada cacat enggak, ada celah bibir enggak, itu sudah bisa kelihatan. Jadi nanti kalau sudah kelihatan ya dipersiapkan apa yang nanti harus dilakukan. Kan ada edukasi pasca lahir ya, untuk pasien-pasien dengan cleft ini cara menyusuinya bagaimana, kemudian kalau celahnya terlalu lebar harus didekatkan cara bagaimana, itu ya nanti kita kolaborasi. Jadi tenaga kesehatan Indonesia kan biasanya yang bisa menolong ya itu kalau nggak bidan, dokter kandungan, dokter anak, ya kita kolaborasi agar apabila sudah terjadi cleft ya itu penanganannya lebih komprehensif, mungkin seperti itu. Iya, berarti dibutuhkan kolaborasi dari dokter ya, dari dokter anak, kemudian dari dokter spesialis sendiri untuk mungkin lebih penanganannya biar lebih tepat gitu ya dok ya. Tadi komprehensif ya, lebih komprehensif karena kalau kebetulan saya masuk di tim cleft-nya juga di sana waktu di Kyushu. Dan itu mereka memang kita tidak hanya bedah mulut saja. Jadi dari dia before birth ya. Jadi memang dari masa kandungan objeknya sudah nyentuh. Jadi bahkan saat lahir itu kita dokter bedah mulutnya itu datang ke tempat mereka melahirkan itu. Meskipun hanya untuk bilang selamat gitu ya, tapi sudah tahu. Jadi orang tua sudah diedukasi dari sebelum dia lahir. Mungkin itu bisa kita kembangkan ya dok ya di Indonesia ini, di RSGM Unimus juga, untuk kita bisa aware gitu kan. Untuk kalau tadi kekhawatiran Barin apa sih yang bisa kita support nih ke ibu-ibu hamilnya misalnya, atau yang gimana gitu. Banyak. Jadi karena awalnya bukan karena ketidaktahuan gitu, tapi justru karena kita minim informasi. Kadang-kadang jadi istilahnya jadi apa ya dok ya, jadi suatu di keluarga itu jadi malu gitu. Nah ngomong ya, itu yang biasa tidak menyampaikan. Jadi nanti sudah tiba saatnya sebenarnya kan operasi bibir sumbing itu ada ininya, ada waktu ya, dan periodnya itu kapan gitu. Nah, itu dengan syarat apa itu, kalau tidak keluarganya tidak aware, tidak ke ini ya, kalau sudah terlambat ya sayang, tidak bisa maksimal dalam penanganan. Baik. Mungkin Tribuners dan juga sobat sehat RSGM ini mungkin agak penasaran juga nih, apakah ketika seorang ibu mengandung ini sudah bisa dideteksi bahwa anaknya nih sebenarnya ada indikasi kelainan bibir sumbing nggak sih? Mungkin Dokter Agus sama Dokter Novan yang mau jawab nih. Boleh. Ya sebenarnya itu kan tadi dalam intrauterin itu di dalam kandungan ada usia 7 sampai 12 minggu. Artinya kalau sesudah itu udah kelihatan dong gitu. Jadi dengan USG apalagi teknologi sekarang kita juga udah semakin, kalau zaman dulu sih ya, oh ini mau USG itu jadwal khusus gitu kan ya. Sekarang kalau ibu-ibu kontrol itu udah pasti USG, ya nggak? Udah pasti USG, udah nggak kayak zaman dulu itu aduh berat biaya atau apa enggak, tapi sekarang udah pasti USG. Tinggal maukah kita melihat detail itu. Karena kan ngelihat wajah, harus nungguin loh Pak Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM. Harus nungguin posisi wajahnya menghadap kelihatan kan ke depan itu. Dan ketika kita nunggu, kita mesti bisa melihat, dan itu jelas sebenarnya. Jelas antara soft tissue. Mungkin hard tissue agak susah dengan USG, tapi soft tissue itu clear banget. Jadi kalau dia ada cleft lip, itu akan terlihat dari masa kandungan. Dan ketika itu terlihat, sebenarnya kalau di beberapa negara maju yang mereka mohon maaf mungkin agak tidak bertuhan misalnya ya, mereka memberi allowance untuk anak itu layak hidup atau tidak. Jadi kalau orang tuanya tidak siap, mereka memang tidak. Tapi kalau di kita kan, kita bisa mengawali itu dan bisa mengedukasi keluarga, itu soalnya penting banget. Yang terjadi tadi yang sudah disampaikan sama Dokter Agus, banyak kejadian di kita adalah ketika lahir orang tua shock, tidak diterima, tidak mau bawa pulang. Ada beberapa kasus di tempat saya di selain ini, itu yang dia bayinya dibawa sampai di kardus gitu, atau Dokter Agus juga menemui dengan wujud-wujud yang lain gitu ya. Itu karena apa? Karena sebuah misinformasi kan. Nah untuk Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM supaya jadi tahu kalau cleft lip atau cleft palate itu bukan sesuatu yang hina gitu loh.
itu bisa diperbaiki. Dan itu bukan penyakit, itu memang kelainan, tapi kita bisa perbaiki. Dan selalu ingat sih Mbak Erlin, kalau ada yang dikurangi pasti ada yang dilebihkan. Jadi buat orang tua atau keluarga yang punya dengan kelainan bibir sumbing ataupun celah langit-langit, jangan sungkan bawa aja anaknya ke RSGM Unimus. Kami siap untuk melayani, memberikan informasi dulu, atau yuk curhat yuk sama kita yuk gitu dulu ya Merlin ya. Apa sih yang harus kita lakukan gitu, tahap-tahapannya dan lain-lain gitu. Karena menutup celah itu sederhana, tapi merangkai hidup orang lain itu luar biasa. Baik. Dok, melihat momok masyarakat sendiri yang melihat kelainan bibir sumbing ini, jadi kayak mungkin mohon maaf bisa dibilang kadang ini jadi aib nih gitu. Edukasi yang misalkan seperti kita ini ada di media juga, kita harus mengedukasi masyarakat seperti apa sih Dok, agar itu nggak jadi momok yang akhirnya menakutkan lagi untuk masyarakat Dok. Mungkin Dokter Agus boleh disampaikan pesannya Dok? Ya, pada prinsipnya semua penyakit ya, Sobat Sehat Unimus dan Tribuners ya, semua penyakit itu pasti ada obatnya, ada jalan keluarnya, tinggal kita mau berusaha atau tidak. Ya, kita ya pasti dengan sekarang teknologi sudah maju sih, teknologi sudah maju. Orang bisa melihat internet tentang cleft lip atau bibir sumbing itu bagaimana penanganannya. Ya, itu ya dari awal kita harus menanamkan bahwa itu bisa kita perbaiki. Kita walaupun tidak sesempurna ya, tidak sempurna yang ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah, tapi itu bisa kita repair lagi ya. Tidak perlu istilahnya minder ya, tidak perlu minder bahwa kedepannya itu anak ini pasti akan ya tidak seperti teman-teman yang lain ya. Tapi mungkin harus dicek dulu. Biasanya ya Dok ya, kalau ada kelainan di situ ya, kelainan bibir sumbing, mungkin ada kelainan yang lain, harus kita cek lagi. Makanya kita perlunya kolaborasi antara bedah mulut, kemudian dari anak ya, spesialis anak, itu kita temukan lagi apakah ada kelainan lain yang terkait dengan celah bibir tersebut, misalnya jantung, kemudian ada kelainan di bagian tangan atau kaki, itu yang bisa diperbaiki sejak awal ya, kita mungkin kolaborasi, mungkin seperti itu. Kembali lagi ke kolaborasi dan juga mungkin kesadaran keluarga ya Dok ya, bisa bilang kayak gitu. Jadi mungkin orang tua lebih lebih peduli lagi sama anaknya bahwa ini tuh sebenarnya bukan aib kok, kayak gitu. Bisa periksa ke RSGM Unimus, nanti diberikan solusi terbaiknya gitu ya Dok ya. Jangan khawatir, sini aja. Baik. Kemudian Dok, mungkin nyambung ke Dokter Agus lagi Dok, dari kondisi kelainan bibir sumbing ini ya Dok, masalah apa aja sih Dok yang ditimbulkan pada akhirnya ketika seorang anak mengalami kelainan bibir sumbing Dok? Banyak ya Mbak ya, kelainan bibir sumbing ini yang pertama ya, yang jadi masalah adalah kelainan saat masuknya makanan atau intake makanan atau intake minuman ya. Itu pasti ya, kalau dibandingkan dengan anak yang normal ya, karena dia ada celah, pasti akan terganggu ya, pasti akan terganggu. Nah itu perlunya edukasi, nanti posisi menyusuinya bagaimana ya, posisi memberikan makanannya bagaimana, itu harus kita edukasi ya, agar anak tersebut dia lahir tumbuhnya berat badannya normal ya. Kita harapkan kan itu, berat badannya normal, pada saatnya nanti sudah waktunya untuk operasi ya Dok ya, itu bisa memenuhi syarat. Kemudian yang pertama itu masalah intake makanan, kemudian yang selanjutnya masalah fonetik ya, fonetik atau dia mengganggu bicara. Jadi kalau ada celah kan otomatis huruf-huruf tertentu ya itu susah untuk mengucapkan. Ya, makanya perlunya timing ya, timing atau waktu kapan operasi dilakukan ya, operasi dilakukan. Misalnya ini kalau ada pasien dengan tadi celah bibir dan langit-langit
ya kita lakukan penutupan bibir terlebih dahulu ya di usia 5 bulan ya Dok ya. Kita 5 bulan nanti dengan berat badan yang sudah memenuhi syarat. Kemudian misalnya setelah itu nanti dilanjutkan dengan penutupan langit-langit di usia antara 18 bulan sampai 21 bulan. Nah setelah itu nanti sambung lagi, misalnya masih karena komplit ya, palatumnya sudah ditutup, kemudian bibirnya sudah ditutup, nanti di usia 9 saat mau tumbuh gigi, nah itu ada namanya genatoplasti, jadi tulang yang untuk tumbuh giginya itu kita siapkan, kita cangkokkan dari, misalnya kita cangkokkan dari tubuhnya sendiri. Kalau kita biasanya graf iliaka ya Dok ya, kita ambilkan dari panggul lah istilahnya. Kalau kita ambilkan dari panggul, kemudian kita cangkokkan di situ untuk menutup. Nah nanti berkelanjutan lagi, mungkin kalau ada hidungnya yang terkait dengan apa namanya tadi celah bibir ya, kan tidak menyatu, kurang bagus ya, nanti bisa namanya rinoplasti, kita bentuk lagi, diperbaiki lagi. Jadi dia bertahap bisa ya. Bisa langsung ini ya. Ya, kemudian yang selanjutnya itu terkait juga dengan karena menyatu ya, namanya mulut, hidung, telinga itu menyatu ya, itu menyatu. Ada saluran eustachius ya Dok ya. Iya. Itu kalau dia sering terjadi infeksi ya, otomatis itu akan menyebabkan kelainan juga atau kelainan di telinga ya. Bisa talgia atau apa Dok yang sering terjadi keluar cairan itu ya, keluar cairan infeksi karena infeksinya, mungkin seperti itu ya Mbak. Berarti bisa dibilang banyak masalah akhirnya yang ditimbulkan akibat kelainan ini, tapi jangan khawatir Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM, bisa konsultasi ke RSGM Podimus tentunya ya Dok ya. Nanti bakal diarahkan harusnya anak atau mungkin penderita kelainan bibir sumbing ini harus arahnya kemana dulu nih gitu, step-stepnya agar si anak itu nantinya bisa tumbuh berkembang seperti anak pada umumnya. Baik, tadi sempat disebutkan ada pada akhirnya ketika seorang anak mengalami kasus bibir sumbing ini susah untuk bicara Dok. Setelah dilakukan tindakan operasi, apakah si anak itu bisa sembuh secara 100%? Mungkin bicaranya bisa seperti orang normal seperti biasa, atau masih akan ada kesusahan untuk bicara Dok? Setelah operasi, Dokter Nova atau Dokter Agus nih? Silakan Dokter Nova. Ya, kalau dari kelainan bibir sumbing ataupun celah langit-langit itu tadi sudah jelasin Dokter Agus, kalau dia sampai dengan bicara tuh hanya salah satu efek berkesudahannya ya. Jadi tergantung dari usia kita menyentuhnya gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya sesudah itu kita ada namanya terapi, speech therapy. Okay. Nah di speech therapy pada saat yang tepat dan juga rutin itu insya Allah akan mengarahkan untuk mengeluarkan fonasi atau suara yang menyerupai yang normal. Tentunya yang normal cuma milik Allah aja ya, sempurna itu cuma milik Tuhan ya. Tapi memang kalau misalnya banyak juga kok anak-anak yang sudah berjibaku gitu untuk berlatih terus-menerus, dia akan menimbulkan suara yang juga sudah lebih baik. Tapi kalau itu delay, memang mau tidak mau juga kita udah compensate ya. Jadi compensated di tubuh, jadi sudah terkompensasi bahwa produksi suaranya akan seperti itu. Karena itu adalah sesuatu yang disimpan di memori bahwa keluar suaranya produksinya akan begini. Jadi bagi yang celah langit-langit tapi di usianya sudah usia yang lebih dewasa ataupun usia anak-anak yang sudah lebih besar, maka ketika dia melakukan speech therapy akan lebih susah, akan lebih sulit dibandingkan yang ketika dari bayi. Nah, bagi di negara maju lagi-lagi ya, mohon maaf saya harus compare gitu karena yang sudah dijalani saja itu makanya sudah mereka betul-betul kenapa comprehensive treatment. Nah, komprehensif itu ketika dia belum selesai dia tahapan penyelesaian operasi-operasinya, dia sudah terpapar dengan speech therapist. Jadi produksi suara-suara awalnya sudah dibantu sama speech therapist. Bagaimana mereka menempatkan lidah untuk memproduksi suara itu juga ada di situ supaya keluarnya fonasinya sama. Contoh sederhana adalah manggil papa. Bagi bayi-bayi dengan celah langit-langit itu produksi papa itu tidak keluar. Mungkin Tribuners bisa mulai dengar gitu, bukan cuma suara dengung gitu doang ya, itu ada banyak. Tapi di beda negara akan beda juga habitualnya karena kebiasaan dia mendengar.
Pernah dengar kan kalau orang Jepang nyebut R agak susah kan? Betul, Nah itu kan bukan kesalahan, tapi memang karena yang tersimpan di memorinya adalah seperti itu. Nah untuk pasien dengan celah bibir, itu kalau dia celah bibir saja biasanya tidak begitu terpengaruh dengan produksi suara. Produksi suara lebih banyak terpengaruhnya di celah langit-langit. Karena kalau bibir ketika sudah tertutup ya, kecuali dia sampai dewasa dia belum tertutup, dan ada-ada saja yang memang masih tadi menganggap itu aib sehingga dia hanya disimpan oleh keluarganya di dalam rumah saja, ada yang sampai dikurung dan lain-lain ya, nauzubillah min dzalik. Tapi itu semoga sih dengan ini Tribuners dan juga dari rekan-rekan Tribuners juga dan sobat sehat RSGM yang bisa mendengar atau bisa men-share informasi ini bahwa kelainan bibir sumbing dan langit-langit itu bisa dilakukan perbaikan gitu. Baik, mengenai perbaikan dok, ketika dilakukan tindakan operasi mungkin dilakukannya ketika dewasa, apakah itu bisa dibilang terlambat dokter Agus? Atau seharusnya memang idealnya saat anak-anak? Seperti apa dok? Ya, kalau kita bilang terlambat ya pasti terlambat ya, pasti terlambat. Tetapi kita kembali ke fungsinya tadi disampaikan dokter Nova ya. Fungsi penutupan, misalnya penutupan celah bibir ini untuk apa? Penutupan celah langit-langit ini untuk apa? Ya, kalau sudah dewasa, sudah terbentuk memori tadi, suaranya sudah dalam pengucapan huruf-huruf tertentu karena dia bercelah tidak bisa. Ya nanti mungkin ditutup. Nah, ditutup sudah sempurna misalnya penutupannya, tidak ada yang bocor. Pasti akan lebih susah ya, lebih susah untuk menghasilkan suara yang memang seharusnya suara atau huruf-huruf tertentu dalam pengucapan seperti itu. Jadi makanya timing atau waktu saat operasi ya, itu cukup menentukan ya dok ya. Untuk menentukan keberhasilan apa tujuan kita untuk dilakukan operasi. Ya, kalau bahasanya Mbak Erin sedikit nambahin ya, itu tuh apa ya, saat yang tepat itu kan emang yang paling menyenangkan ya. Jadi operasi yang tepat dengan dokter yang tepat tentunya ya gitu, dan di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu untuk diterapi dengan celah bibir dan langit-langit ini range, average. Jadi kenapa range? Karena setiap orang tuh kan unik ya, itu maksudnya nggak bisa kita menyamaratakan semuanya. Hukumnya sama gitu, aturannya sama, tapi kita harus lihat kondisi klinis. Kami ada praktisi klinis, jadi kita melihatnya juga kondisi klinis. Kalau modalnya untuk dilakukan operasi misalnya kurang, kan tidak mungkin kita paksakan juga. Jadi makanya adanya di range. Misalnya kayak tadi Dr. Agus sudah memaparkan operasi bibir sumbing gitu. Itu bisa dari usia 3 bulan misalnya ya, sampai misalnya 6 bulan. Kenapa sih dok saya baru di 6 bulan? Kenapa saya di 3 bulan? Itu dilihat dari kondisinya. Kalau kondisinya berat badan memenuhi, usianya memenuhi, tapi modal awalnya untuk operasi tidak ada, itu eman-eman. Karena kan namanya operasi itu tidak 100% harus langsung berhasil dong. Apalagi kalau dengan celah bibir hingga langit-langit itu semua berproses. Jadi kita menghadapi sesuatu medianya itu adalah yang masih berkembang loh, Tribuners. Jadi dia pasti masih arah tumbuh kembangnya kan kita juga tidak tahu. Maka yang bisa kita sentuh sebagai bedah mulut, spesialis bedah mulut ini, kita menyentuh untuk mengarahkan arah tumbuh kembang. Kita membantu bagaimana sih tumbuh kembangnya ini untuk bisa nyaris lah seperti orang-orang normal, anak-anak normal lainnya, supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya seperti anak normal lainnya gitu sih. Oke, terima kasih dok. Tadi sudah disenggol sedikit masalah proses operasi. Nah, untuk melakukan tindakan operasi ini persyaratannya apa sih dok? Mungkin bisa dilanjutkan dokter Nova, nanti ditambahkan dokter Agus. Boleh. Kalau operasi itu sebelum ke persyaratan memang ada tahapannya. Jadi kita ada namanya labioplasti, lip repair atau cheiloplasti, itu sama tuh, cuma namanya aja yang beda. Bibir sumbingnya dulu. Setelah bibir, kenapa sih kok bibir dulu gitu? Oh itu cuma mikir estetik, bukan. Itu memang sudah ada maksud dan tujuannya. Ditutup dulu, mengarahkan otot-otot di sini orbicularis oris untuk menutupnya dengan baik. Kan dari kecil tuh berarti. Setelah itu baru masuk ke palatum. Loh kan ada gusinya dulu. Enggak gitu ternyata. Langit-langitnya dulu. Kenapa sih nggak langit-langit dari awal? Karena kalau langit-langit itu disentuh dari awal, di sana salah satunya ada center of growth, sumber dari tumbuh kembang. Ketika itu disentuh, khawatirnya malah akan menghambat tumbuh kembang dari anak.
karena itu tulang. Makanya dia setelah itu tadi 18 sampai 24 bulan misalnya. Setelah itu baru genatonya, tulangnya itu. Baru nanti bisa repair yang lain, bisa VPI dan selanjutnya itu ada banyak. Bahkan bisa sampai usia 20 tahun ya untuk repair, karena ketika dia bertumbuh ini otot-ototnya mungkin akan menumbuhkan skar-skar gitu ya yang harus kita perbaiki. Nah kalau syaratnya untuk yang di awal berarti kan nama yang berikutnya beda dong. Kalau yang di awal ada namanya rule of 10 nih buat Tribuners biar tahu ya ilmu baru nih ya. Apa sih rule of 10 gitu ya. Sobat Sehat RSGM juga nih. Rule of 10 itu terdiri namanya juga rule of 10. Berarti ada 10-10-nya nih ya. 10 adalah 10 week. Jadi usianya harus 10 minggu. 10 minggu itu bisa kita dapetin berarti kira-kira 3 bulan deh gitu kan. Itu makanya that's why kita mulainya di usia 3 bulan range. Kemudian 10 pounds. 10 pounds itu 10 pound ini bisa didapat kira-kira itu kalau mau dihitung nih bagi yang ngelitik banget nih kan kayaknya itu ya itu cukup di 5 kilo dong. Kalau 10 pound itu di 5 kilo. Tapi kalau yang mau ngelitik itu bisa 4, sekian gitu ya. Soalnya nanti saya takutnya di demo sama Tribuners nih. Siapa dokter Nova kok 5 kilo gitu ya, nggak bisa ngitung nih gitu ya. Kira-kira 5 kilo gitu ya. Ya kan kita aja kalau belanja maunya ngenyang kan kayak. Ini digenapin kira-kira 5 kilo. Habis itu salah satu 10 yang lain adalah hemoglobinnya harus 10 gram per desiliter itu ya dok ya. Jadi itu syarat mutlak. Dan ada juga tambahan sebenarnya itu leukositnya itu minimal 10.000 gitu. 10.000 harus terpenuhi itu tadi kurang dari 10.000 jadi dia takutnya ada infeksi. Betul. Dan itu mutlak, nggak pakai nego-nego, itu nggak ada tawar-menawar, betul, nggak ada bisa. Ini kayak belanja di mall kan, berkelas gitu ya. Jadi 10 tadi rule of 10, rumus 10 itu 4-10 yang wajib harus dipenuhi untuk kepentingan pasiennya tentunya. Dan lagi-lagi meskipun itu patokan, ini mutlak nggak bisa dinego, tapi bisa kita undurkan ketika secara klinis itu belum bisa memenuhi syarat. Jadi buat Tribuners, anak saya udah memenuhi semua nih, tapi kok dokternya belum mau gitu ya, males aja deh itu atau sibuk. Bukan Tribuners, tapi kita lihat dari secara klinisnya untuk hasil yang terbaik gitu ya dok ya. Betul, kan suatu kontraindikasi misalnya ya, kondisinya baru batuk pilek yang parah ya. Kalau misalnya tidak parah sih tidak masalah. Karena saat operasi kan pasien atau anak ini harus ditidurkan atau diintubasi ya, itu yang kita pertimbangkan juga karena kita kolaborasi juga dengan dokter anestesi. Jadi saat screening ya, sebelum operasi dilakukan screening, oh ini layak tidak ya, dilakukan screening oleh dokter anak, kemudian anestesi, kemudian dari kita sendiri ya, apakah ini layak. Kalau kita layak ya sudah kita persiapkan untuk operasi. Tambahan yang dokter Agus juga, kenapa batuk pilek itu tadi gitu, jelas kalau buat dioperasinya itu akan menyulitkan mitra kami gitu untuk bekerja dokter anestesi dan lainnya, tapi juga proses penyembuhan Mbak Erlin. Proses penyembuhan itu kan ngaruh banget kalau dia kondisi fisiknya tidak baik dan basah. Luka kalau basah terus tuh kayak luka kita kalau basah terus nggak sih? Ya nggak? Ya kan, jadi harus segera move on dong. Makanya kenapa operasi itu dilakukan pada saat optimal? Karena tadi untuk nyembuhin luka itu bukan cuma sekedar nutup luka doang gitu loh, ya enggak? Tapi kan supaya dapetin hasil lukanya itu jadi yang terbaik, kondisinya harus optimal, batuk pilek salah satunya, dan ditambah yang lain. Kenapa juga harus melibatkan dokter spesialis anak? Karena tadi yang sudah dijelaskan dokter Agus, sindrom-sindrom yang terkait dengan pasien bibir sumbing itu banyak. Maka ketika sindrom itu hadir, maka sindrom inilah yang lebih dulu kita kelola. Kalau misalnya dari sindromnya tidak ada kontraindikasi untuk operasi, maka kita lanjutkan. Kalau masih ada, kelola dulu yang lain. Baik. Tadi bukan hanya sekali, berkali-kali dokter bilang, baik dokter Nova maupun dokter Agus, pentingnya kolaborasi. Tentunya di sini juga keluarga kan harus juga berkolaborasi dengan dokter-dokter nih. Nah, apa yang harus disiapkan dari keluarga ketika mungkin anaknya menderita kelainan ini, ketika pengen menjalani operasi, yang harus disiapkan orang tua apa sih dok? Mungkin dokter Agus nih. Mental ya dok? Ya, kalau yang disiapkan keluarga ya betul tadi mental. Ya, pertama itu ya dok? Mental, jadi ya orang tua harus rela kita maksudnya. Kan ada orang tua yang tidak tega anaknya dioperasi gitu. Ya sebenarnya ya kita
di sini ya sebagai profesi ahli bedah mulut ya ingin membantu gitu, ingin membantu pasien-pasien dengan celah bibir dan celah langit-langit agar dia bisa kembali normal seperti anak-anak yang lain. Ya, intinya keluarga harus selalu support. Ya, support yang pertama support. Kemudian karena pasien ini kan nanti setelah operasi tidak selamanya di sini ya, tidak selama dalam pendidikan dokter. Nah, setelah operasi di juga keluarga sudah harus aware terkait dengan home care-nya, istilah lukanya, pembersihan lukanya. Jadi mungkin itu yang nanti menjadi kunci keberhasilan pasca operasinya. Kalau sebelum operasinya ya banyak tadi yang sudah disebutkan tadi ya syarat-syaratnya itu mungkin seperti itu. Oke, berarti pasca operasi juga diperlukan orang tua siap mental ini ya. Sebelum, before and after deh. Before and after, oke, sebelum dan juga pasca operasi ya dok ya. Biar tumbuh kembang anaknya juga bisa maksimal ketika beradaptasi di lingkungan baru ataupun tetap bertahan di lingkungan itu karena dengan kondisi yang baru tentunya ya dok ya. Maka itu kayaknya psychological approach itu salah satu yang juga penting karena kita harus paham bahwa kita bukan hanya menempatkan diri sebagai profesi, tapi kita juga menempatkan diri bila mana kita menjadi orang tua dari pasien itu ya. Wajar banget kok gitu. Bukannya kita tidak tutup mata, wajar sekali apabila orang tua yang memiliki anak seperti itu dia langsung kecewa kah atau menyesali diri atau apapun ya. Tapi yang harus kita bangun adalah confident dari keluarga. Karena itu akan menjadi kunci. Kalau psikososialnya tadi bisa kita sentuh dan mereka move forward gitu ya, dia terus mau mendampingi terus anak ini, insya Allah apapun yang kita lakukan dia akan lebih aware gitu. Dan ketika self awareness-nya muncul, maka perawatan apapun yang dia lihat di baik waktu di rumah sakit, bedside-nya kita dan juga di home care-nya dia itu akan bisa berkesinambungan. Karena cuma perawatan yang berkesinambungan yang bisa menghasilkan hasil yang optimal. Oke, baik, terima kasih dok. Dok, mungkin ini agak geser sedikit setelah tadi kita ngebahas banyak tentang kelainan bibir sumbing nih ya. Baik, dari RSUD Ampunimus ini bekerja sama dengan PAPMI atau Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia. Tentunya ini juga ada berbagai kegiatan seperti bakti sosial nih. Nah, Dokter Agus dan juga Dokter Nova, tentunya saya yakin udah menangani banyak sekali kasus bibir sumbing. Boleh dong cerita suka dukanya dari Dokter Agus dulu, boleh dok? Ya. Yang pertama sukanya itu kita bisa membantu orang gitu ya, bisa membantu orang dari kondisi seperti itu kemudian menjadi kondisi yang bagus, rasa puas itu yang kita dapatkan ya, kita bisa membantu orang dan keluarga juga pasti akan mendoakan kita sudah membantu dengan ikhlas ya, kita sudah membantu dengan ikhlas. Pasti keluarga pasti akan mendoakan kita itu. Kemudian ya dukanya apabila terjadi ini komplikasi kan banyak ya, selama operasi, pasca operasi misalnya belum tentu yang kita sambung ini juga langsung jadi bagus, itu tidak, karena banyak faktor mungkin dari faktor ya internal dari pasien sendiri, kemudian dari keluarga, kemudian dari kita sendiri, human error ya, banyak faktor. Jadi seorang klinisi kalau hasilnya kurang bagus ya dok ya, hasilnya kurang memuaskan pasti ya sedih lah ya. Di dalam hati pasti akan ini saya yang salah. Kalau nggak mungkin kita menyalahkan pasien kan, anak-anak gitu kan. Ya. Tapi pernah nggak sih dok menangani kasus yang memang itu sulit sekali untuk ditangani untuk kelainan bibir sumbing ini? Kalau Dokter Agus pernah nggak dok? Dan akhirnya ini bisa nih akhirnya gitu berhasil gitu, pernah nggak dok dapat pengalaman? Berproses lah ya dok. Ya kadang-kadang ini ya semua tergantung kasus ya mbak ya, tergantung kasus. Kalau kasus yang memang susah ya dengan celah yang mungkin yang bilateral, kemudian ininya dok ya, premaksilanya sudah. Jadi makanya sebisa mungkin tadi saya sampaikan, sebisa mungkin dari lahir sudah ada edukasi ya, dari bidan ya terkait dengan celah bibir, celah langit-langit ini, bagaimana cara meminimalkan agar saatnya operasi nanti
tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah. Minimal dia nanti hasilnya itu bisa mendekati bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Agus. Kemudian kalau Dokter saya Nova ya, pengalamannya seperti apa Dok? Suka dukanya kasus bibir sumbing itu bagi saya adalah kasus-kasus unik ya. Setiap kasusnya berbeda, nggak bisa disamain. Bahkan untuk kasus yang sejenis pun gitu, itu kadang bukan kadang, memang setiap kasusnya beda. Jadi each case is unique kalau kata saya. Itu betul-betul tidak pernah bisa kita samakan. Oh, saya udah operasi ini 1000 kali gitu, dengan yang ini gitu. Itu juga tidak bisa. Nah, ditambah kalau saya dari sudut pandang lain nih Mbak Erlin, saya tuh ibu dengan anak yang banyak gitu, dan saya seringkali mempunyai bayi ya, Tribuners. Jadi ada hati saya di sana gitu. Bahwa ketika tadi yang saya pegang adalah ketika celah ini ditutup, kita bukan hanya menutup celah, tapi merangkai satu masa depan gitu. Dan itu membuat satu ruang di diri saya bahwa ketika menghadapi pasien-pasien dengan bibir sumbing ini, ada masa depan anak kecil, ada masa depan anak bangsa yang mungkin bisa dirangkai, ya tentunya sembuh dari Allah ya, tapi lewat tangan kita gitu. Dan itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang optimal dengan tentunya kita juga harus memotivasi diri, membenahi diri dengan keilmuan kami sendiri gitu ya, keilmuan di bidang mulut yang ilmu ini terus menerus kan. Jadi membuat kita terus terpecut untuk belajar, never stop learning kan ya, supaya terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kalau kasus-kasusnya apa ya, senangnya adalah bisa menyentuh mereka itu, menyentuh dalam porsi kita, porsi kami. Saya bahkan bisa mengedukasi aja udah bahagia banget. Udah bisa menyentuh bahwa ini anak ini tuh bukan aib, bahwa ini tuh bisa buat merangkai masa depan Bapak Ibu sekalian, dan juga bisa untuk apa ya, ada harapan dari anak-anak itu. Dan saya punya banyak contoh yang orang-orang dewasa yang dia akhirnya menjadi seseorang gitu, bahkan menjadi dokter spesialis bedah mulut padahal dia bibir sumbing. Dan itu pengen banget saya hadirkan untuk mengencourage para orang tua dan juga anak-anak itu bahwa ini sumbing kok, bukan cacat yang aneh-aneh gitu, dan itu bukan yang diharapkan siapapun, dan itu tidak mengakhiri dari cita-cita siapapun. Dan itu senangnya bisa lebih terlibat. Kalau dukanya apa ya, dukanya adalah kita nggak pernah tahu waktu di meja operasi dan sesudah dioperasi itu sih. Jadi, dan itu menjadi duka karena tadi yang seperti Dokter Agus bilang, ketika kita tidak bisa menyentuhnya dengan maksimal. Saya adalah orang yang selalu tidak puas dengan kerjaan kognitas saya gitu. Karena apa? Karena selalu keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kok ini begini ya, kok ini masih kurang ya, khawatir nanti dia kecewa nggak ya. Itu mungkin seperti itu bawaannya perempuan ya gitu. Tapi anti baper-baper loh Tribuners gitu. Tapi itu lebih mengencourage kita untuk menjadi lebih baik. Dan alhamdulillahnya saya juga sekretaris dari PAPMI wilayah Jawa Tengah, mewakili dari PAPMI, bagaimana PAPMI ini mendukung penuh untuk baksos-baksos bibir sumbing di Jawa Tengah. Jadi dimanapun bagi Tribuners, bagian manapun dari Jawa Tengah, silahkan bisa berkontak dengan kami, bisa di RSGM Unimus dan juga bisa dari PAPMI Jateng langsung. Yang kami satu dengan lainnya, alhamdulillah seluruh saya dengan Dr. Agus bagian dari PAPMI, Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia cabang Jawa Tengah, yang kami memang menangani kasus-kasus kelainan kongenital ini, dan kami berkontribusi satu sama lain nih Mbak Erlin. Jadi kalau kita ada baksos tuh nggak cuma saya doang gitu loh, nggak cuma kayak berdua Dokter Agus doang, tidak gitu, tapi kami betul-betul bekerja sama untuk memunculkan atau menghasilkan hasil yang terbaik ya Dok ya. Semoga hasil operasi kita itu bisa berkontribusi bagi wilayah kita ini Jawa Tengah dan juga bagi Indonesia tentunya ya gitu sih. Kalau dari PAPMI sendiri ini kan untuk regional Jawa Tengah berarti betul, ya. Kegiatan bakti sosialnya apa aja sih Dok? Boleh nanti Tribuners mungkin pengen tahu juga nih. Baksosnya PAPMI Jateng. Baksos PAPMI Jateng karena kalau udah di PAPMI kita organisasinya jelas Tribuners itu udah fokus ke profesi kita ya. Yang sesuai sama kompetensi kita memang baksos kita adalah baksos pelayanan di bibir sumbing yang banyaknya
kalau di operasinya soalnya nggak ada baksos odontektomi Mbak Erlin gitu kan ya gitu. Jadi kalau yang odon silahkan daftar di yang lain. Selain itu mungkin baksos yang kita lakukan bakti sosialnya lebih ke pelayanan gigi dan mulut biasa saja, seperti itu sih. Edukasi dan juga edukasi ataupun kalaupun kita treatment, kita lebih treatment ini sih ya, kayak baksos BKGN atau yang nasional apa yang dilakukan, baksos seperti itu aja. Tidak ada yang operasi lain spesifik. Baik, terima kasih Dok. Terakhir mungkin Dok, ini sebagai Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM, mungkin sebagai salah satu bagian dari lingkungan, mungkin di lingkungan sekitarnya ada yang mengalami kelainan bibir sumbing ini. Untuk menjadi sebuah support system yang baik, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin Dokter Agus dulu Dok, sekaligus menutup ini Dok, dan pesannya boleh disampaikan. Ya, baik, yang pertama ya kita ini mungkin dari ini ya, dari acara dentis ini kan kita tahu ya apa-apa yang tadi sudah didengarkan bersama Sobat Sehat RSGM dan Tribuner semua. Ya, kita edukasi bahwa celah bibir sumbing itu bukan aib, ya, bukan aib, dan itu bisa kita sembuhkan, kita minimalkan, kita kembalikan lagi ke bentuk yang lebih baik, ya. Sempurna mendekati sempurna, karena kesempurnaan tadi disampaikan Dr. Nova, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kita kembalikan lagi sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap operasi, waktu operasi yang tepat itu akan menjamin atau memberikan hasil yang maksimal. Ya, kita edukasi itu ke tetangga atau ke orang-orang yang di sekitar kita yang mengalami tadi kelainan celah bibir ataupun celah langit-langit, mungkin itu Mbak. Terima kasih Dokter Agus. Kalau pesan dari Dokter Nova? Saya kalau membangun, saya setuju banget tuh apa yang tadi Mbak Erlin bilang, membangun support system itu ya, sederhana banget. Support system yang paling kuat jelas keluarga. Jadi kita bagaimana mengedukasi keluarga untuk terus mensupport anak-anak dengan kelainan bibir sumbing dan langit-langit ini. Keluarga sendiri nggak jadi apa-apa dong Mbak Erlin, pasti environment, lingkungan ini. Jadi harapannya memang ke depannya lewat Tribuners nih dan Mbak Erlin dan kawan-kawan semuanya, dan Sobat Sehat RSGM juga, kalau mulai udah tahu nih nggak usah dijadiin itu aib, tapi ayo kita bangun. Harapannya dari saat ini, dari acara ini dan seterusnya, kita bisa membangun sistem agar bisa merangkul sebanyak-banyaknya pasien-pasien dengan bibir sumbing dan langit-langit untuk dia bisa bergabung ya, bahwa mereka nggak sendiri. Dan ayo bergabung bersama kami, kita bangun sistem yang baik tuh, sehingga semua anak-anak ini merasa layak, merasa ada temannya, dan merasa tidak ada yang berbeda dengan lingkungan lainnya. Dan itu penting sekali. Dan kalau itu bisa berlangsung sejak hari ini kan, wow, luar biasa efek dari Tribuners ini semua ya. Kami mohon bantuan dan dukungannya Tribuners agar membantu pelayanan itu bisa maksimal. Nggak mungkin dengan sendiri, karena semut nggak jadi apa-apa kalau sendiri. Tapi kalau sama-sama kita bisa melawan gajah yang besarnya luar biasa. Dan itu harapan saya yang saya titipkan di sini. Mari kita bangun sama-sama, kita buat jejaring seluas-luasnya. Mulainya dari mana? Kecil, keluarga, bisa masuk RT atau RW, silahkan kumpulkan gitu kan, silahkan laporkan. Kemudian bisa terus berjenjang. Kalau jauh ke RSGM bisa ke rumah sakit yang sekitarnya. Kami dari PAPMI ada di beberapa daerah tentunya, se-Jawa Tengah kami ada, kami siap. Silahkan mendatangi seluruh ahli bedah mulut yang ada di terdekat di kota saudara-saudara, kota Tribuners, untuk bisa bukan melaporkan ya, tapi cuma berkonsultasi sajalah dulu. Dari situ nanti kita akan rencanakan ke depannya. Yuk sama-sama yuk, bagaimana perawatannya, bagaimana masa depannya, seperti itu sih. Kalau itu terjadi luar biasa sekali, kita nggak akan kalah sama negara-negara maju. Gitu. Terima kasih Dok. Jadi kita Tribuners, mari bangun support system yang baik agar pasien atau orang yang mengalami kelainan ini, mereka nggak merasa sendiri lagi karena kita rangkul bersama, karena mereka juga punya masa depan ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Agus dan juga Dokter Nova sudah meluangkan waktunya di sini, jadi kita lebih tahu gitu kan
sebenarnya ini tuh bukan aib ya, kelainan ini dan bisa ditangani dengan baik. Tentunya di RSGM Unimus. Betul. Jangan lupa untuk datang ke RSGM Unimus Jalan Raya Kedung Mundu. Sekali lagi Tribuners dan Sobat Sehat RSGM, nggak boleh lupa. Di mana sih RSGM Unimus? Jalan Raya Kedung Mundu. Depannya itu merek dong. Nggak boleh katanya. Depan salah satu swalayan besar ya gitu. Nah di situ silahkan datang ke sini. Kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu, jadi bisa langsung datang. Ada Dr. Agus spesialis bedah mulut dan juga saya Dr. Nova spesialis bedah mulut. Kami siap untuk melayani konsultasi Tribuners dan juga Sobat Sehat RSGM. Terima kasih Dr. Agus dan juga Dr. Nova atas kesempatannya. Sukses dan sehat selalu buat dokter. Oke, untuk menutup kita jargon dulu nih RSGM Unimus, boleh deh? Oke, siap dong. Dipimpin siapa nih? Boleh saya yang pimpin yuk. Gaskan dong. Iya dong. Ya, untuk jargon RSGM ini mungkin Tribuners mau ikutan juga. Jargon RSGM ini adalah RSGM Unimus Care for the Excellent. Kita sama-sama ya. Yuk. RSGM Unimus Care for the Excellent. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita mengenai kelainan bibir sumbing ya dengan Dr. Gigi Agus Widodo SPBMM dan juga Dr. Gigi Syarifah Nova Amizazam SPBM PhD. Terima kasih telah menyaksikan Dentist episode kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.